Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum Sayyidul Ayyam, al-jum'atu ilal jum'ati kafarah. Dan satu Jumat ke Jumat yang lainnya adalah sarana penghapus dosa. Momentum ini juga kita berada pada bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikan pesan kepada kita, fala tadlimu fihinna, janganlah kamu berbuat kezaliman di dalamnya. Maka pada momentum ini juga khatib berwasiat, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwalah yang dia tidak akan bermaksiat. Orang yang bertakwalah dia yang tidak akan pernah berbuat kezaliman. Mengapa orang yang meninggalkan 3 kali solat Jumat dihukum sebagai orang yang kafir? Disebabkan dia meninggalkan mendengar wasiat takwa, menunjukkan betapa pentingnya ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada hari ini sesuai yang ditetapkan oleh Majlis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yakni telinga yang masuk ke dalam surga. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita menghususkan momen-momen tertentu, menyisihkan waktu kita untuk memikirkan betapa hebatnya, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya? Kita memikirkan betapa luar biasanya Allah menciptakan langit dan bumi, betapa luar biasanya Allah memberikan kepada kita rizki, betapa agung Rahman dan Rahimnya Allah memberikan nikmat kepada kita dalam bentuk tubuh yang sempurna.
Terlebih-lebih pernahkah kita memikirkan betapa nikmatnya, betapa agungnya nikmat telinga yang sudah Allah berikan kepada kita? Bagaimana Allah menciptakan telinga itu dengan bentuk berdaun. Allah ciptakan telinga itu, Dia berikan tulang yang tak keras seperti tulang yang ada di tubuh kita. Kemudian Allah batasi pendengaran pada telinga kita itu pada radius-radius tertentu saja. Pernahkah kita berpikir betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara Allah sudah selalu menyinggung kepada kita? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah singgung kita. Pernahkah kita memikirkan bagaimana Allah menciptakan unta? Pernahkah kita memikirkan bagaimana Allah menegakkan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa gantungan? Maka pernahkah kita memikirkan betapa kuasanya Allah memberikan anugerah nikmat pendengaran bagi diri kita? Mengapa Allah ciptakan telinga dengan berdaun, mempunyai daun telinga? Ternyata hikmahnya agar bisa melindungi pendengaran kita. Bayangkan kalau ternyata kita bersuci menggunakan sabun lagi, jika tidak ada daun telinga, maka akan mudah air tersebut masuk ke dalam telinga. Mengapa Allah berikan tulang yang tidak keras agar fleksibel gerakan kita? Ketika berbaring ke kiri ke kanan, telinga kita tidak terganggu. Mengapa Allah batasi pendengaran kita dengan radius tertentu? Agar kita khusyuk di dalam solat, tidak mendengarkan suara-suara dari kejauhan, agar kita nyenyak dalam tidur. Begitulah nikmat pendengaran yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, untuk apa sebenarnya nikmat pendengaran dan nikmat telinga ini Allah berikan kepada kita? Tidak lain adalah sebagai ujian, fitnah, ujian yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah dalam surah Al-Insan, ayat yang selalu dibacakan imam di setiap subuh Jumat? Bahkan kita jadikan kriteria seseorang yang layak menjadi imam itu adalah yang hafal surah As-Sajadah dan Al-Insan. Apa kata Allah dalam surah Al-Insan? Dan pernahkah kita merenungkannya? Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami yang menciptakan manusia itu dari, maaf cakap, air mani yang berkumpulnya sel telur ayah dan sel telur ibu. Lalu Allah sempurnakan, faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan bagi yang tumbuh dari segumpal mani yang hina itu pendengaran dan juga penglihatan. Apa fungsinya ini? Adalah ujian. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Orang yang pandai menggunakan pendengarannya, maka dia akan bersyukur. Orang yang pandai menggunakan penglihatannya, maka dia akan bersyukur. Tetapi yang tidak amanah dengan anugerah yang Allah berikan, maka dia akan kufur dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Maka itulah contoh sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya telah kami penuhi neraka Jahannam itu dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mengapa jin dan manusia ini memenuhi neraka Jahannam? Karena ketika Allah anugerahkan kepada mereka hati, la yafqahuna biha, tidak pernah dia gunakan untuk memahamkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah anugerahkan kepadanya mata, tapi dia tak pernah gunakan untuk melihat keagungan-keagungan Allah dan tidak menjauhinya dari melihat yang haram-haram. Walahum adanun la yasma'una biha. Dan Allah anugerahkan kepadanya pendengaran, tetapi tak pernah dia dengarkan hidayah-hidayah, nasihat-nasihat tentang agama Allah. Ulaika kal an'am. Maka orang yang tak menggunakan hatinya, matanya, telinganya, maka Allah ibaratkan seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan dia lebih sesat, lebih buruk lagi daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, telinga yang masih bisa kita gunakan untuk mendengar panggilan ayah. Ketika kita pulang bekerja, begitu capek terasa, begitu lelah terasa. Tetapi ketika mendengar suara anak memanggil ayah, maka tak obahnya seperti hilang rasa lelah yang kita rasakan ketika mencari nafkah. Jangan sampai nikmat mendengar panggilan sayang dari seorang anak Allah cabut, atau bahkan Allah biarkan, tetapi menjadi alasan untuk Allah azab kita di neraka Jahannam nanti. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita membimbing telinga kita ini untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Al-A'raf ayat 204 Allah katakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan kepadamu Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, diam. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah banyak-banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bukankah setiap hari minimal 17 kali kita berdoa kepada Allah, yang doa ini kalau tidak kita bacakan batal solat kita? La solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah solat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu kita selalu bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka Allah jawab di surah setelahnya, dalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mau jalan yang lurus, tidak lain adalah mari memperbanyak mendengarkan ayat Al-Quran. Maka suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma ahlaqan Nabi, bagaimana akhlak Nabi? Maka Aisyah pun menjawab, inna ahlaqahul Quran, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran.
Kita sebagai umatnya yang mengakui tentang kerasulannya, mengakui pula bahawa kita ini umatnya wajib mencontoh Rasulullah. Bagaimana cara mencontoh Rasulullah? Adalah dengan mendengarkan dan mengamalkan Al-Quran. Banyak sekarang orang tua yang takut mengajarkan anaknya Al-Quran. Seolah-olah dengan Al-Quran anaknya akan mati kelaparan. Seolah-olah dengan Al-Quran anaknya menjadi terbelakang. Padahal bisa kita jamin pekerjaan apa, pendidikan apa yang bisa membuat seseorang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kapasitas ilmunya. Itu menandakan bahawa rizki itu Allah yang mengaturnya. Pernahkah kita melihat seorang penghafal Al-Quran yang mati kelaparan, yang tak mendapatkan jodohnya? Rizki itu sudah Allah yang mengaturnya. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah yang merata di muka bumi ini kecuali sudah Allah jamin rizki. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, apa yang sudah banyak berkurang sekarang di masyarakat kita, terlebih-lebih di tradisi kemasyarakatan kita, yakni adalah keluarga Al-Quran. Mungkin dulu sering kita dengarkan banyak rumah di setiap maghrib dan subuhnya didengarkan suara Al-Quran. Orang tua yang tegas kepada anaknya setiap habis maghrib, habis subuh mengaji. Tetapi sekarang tradisi-tradisi membaca Al-Quran itu sudah lama hilang dari pendengaran kita. Kita justru lebih sibuk memikirkan hal-hal yang tak bermanfaat, menggunakan telinga kita mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kita sibuk memikirkan ijazah orang lain, padahal itu tidak akan menambah kesolihan kita baik di dunia maupun akhirat. Maka yang kedua, mari kita gunakan telinga kita ini untuk senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat. Inilah perbuatan orang-orang salaf, orang-orang terdahulu. Apa itu? Selalu meminta nasihat kepada orang lain. Karena memang seseorang itu al-mar'atu mirhatu li akhi. Seseorang itu adalah cerminan bagi saudaranya. Dia tak akan bisa menasihati dirinya. Bagaimana caranya dia bisa didapatkan nasihat? Kecuali dengan meminta nasihat kepada orang lain. Karena orang lain yang bisa menilai dirinya sendiri. Karena orang lain yang bisa mengkoreksi, melihat keburukan dirinya. Maka dari itu mari biasakan meminta nasihat kepada orang lain. Yang ketiga adalah banyak-banyak mendengar kajian keilmuan. Begitu banyak sekarang majlis taklim ini, lebih banyak musiknya daripada ta'limnya. Padahal Allah berikan kepada kita akal yang sangat luar biasa. Setiap kita ini punya akal, punya potensi akal yang luar biasa. Tetapi banyak akal itu mubazir, bahkan hancur, tak bermanfaat, busuk. Karena tak pernah dia gunakan telinganya untuk mendengarkan taklim, mendengarkan majlis keilmuan. Barakallah li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.